Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Korea Door to the Night tahun 2013. Film ini ceritanya tentang seorang kakek Sugiono kaya raya yang tinggal sama pembantu cantik. Wih, udah kebayang lah kalian kan kayak mana alurnya itu? Nah, jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Kalian dengarkanlah aku cerita ya. Film ini dimulai dari acara pemakaman. Ada seorang kakek kaya raya bernama Jong Sup mati karena bunuh diri. Si cewek cantik ini dialah pengasuhnya. Dia bernama Yeon. Di acara pemakaman itu datang juga seorang reporter kepo. Dia bernama Yu Taiwong. Dia pengen tahu kok bisa pula kakek Sugiono mati bunuh diri. Dari omongannya nampak kayak lagi nuduh. Apa jangan-jangan kematian itu ada hubungannya dengan si pengasuh? Ya namanya juga reporter. Kepo aja bawaan. Udah kayak detektif dia. Di situ Taiwong juga jumpa sama dokter yang ngurus kesehatan si kakek. Dokter ngasih tahu kalau kakek Sugiono divonis penyakit kanker usus dan umurnya paling nggak sekitar 6 bulan lagi lah. Makanya si dokter juga bingung, kok bisa pula si kakek mendadak mati bunuh diri. Nah, dari sinilah bakalan dimulai cerita. Kayak mana kejadian sebenarnya? Apa memang benar kematian si kakek ada hubungannya dengan Yeon? 1 minggu kemudian, setelah acara pemakaman, Yeon masih di rumah si kakek. Dia lagi jemur daun teh. Mendadak reporter Taiwong datang sana. Dia mau cari tahu apa cerita kok bisa si kakek mati bunuh diri. Dan kayak mana pula ceritanya rumah besar itu bisa diwariskan untuk dia. Bawaannya udah curiga aja. Ya daripada nanti si reporter buat artikel yang enggak, akhirnya Yeon mulai cerita ke dia. Jadi ceritanya tuh gini weh. 1 tahun yang lalu Yeon datang ke rumah itu. Dia diterima kerja sebagai pengasuh. Kakek Sugiono tinggal sendiri. Bininya udah lama mati sejak ngelahirin anak. Dan baru beberapa hari yang lalu, anak lajangnya itu juga udah mati. Baru juga berduka. Si kakek malah divonis kena penyakit kanker usus. Dan kata dokter, umurnya tinggal 6 bulan lagi. Itu makanya si kakek butuh pengasuh untuk ngerawat dia. Di hari pertama kerja, si kakek Sugiono langsung ngetes kesabaran Yeon. Makanan tiba-tiba dicampain. Padahal makanan yang dibuat Yeon bagus untuk kesehatan. Tapi si kakek sengaja ngelakuin hal tersebut. Habis itu langsung disuruhnya buat ngusuk. Eits, bukan kusuk plus-plus ya weh. Mantap kali kusukan Yeon. Sampai-sampai si kakek jadi ketiduran. Di saat malam hari, si kakek kehausan. Dia minta-minta air. Namun ternyata Yeon ketiduran di kamar si kakek. Ya jadi gondok lah dia. Disiramkannya air ke muka Yeon. Kalau kau nggak bisa ngambilin aku minum, jangan kau tidur di sini. Cabut kau sana. Udah sabar kali si Yeon ini. Kalau enggak, mungkin udah diantokkan kepala si kakek ke dinding. Keesokan hari, si kakek udah nggak ngamuk lagi soal makanan. Dan di hari itu, Yeon ngasih minuman ramuan teh yang katanya buat kesehatan usus. Gak cuma ngurus rumah aja kerjaannya, si kakek pun juga dimandiin. Wih, mantap kali ah. Awas, hati-hati. Nanti ada yang bangun kek. Di suatu malam, ada acara makan-makan di restoran. Biasalah, perkumpulan orang-orang kaya. Di sana Yeon juga diajak buat ngingatin si kakek minum obat. Lagi asik nikmatin makanan, tiba-tiba aja teman si kakek berdiri. Dia ngasih tahu kalau Yeon mau nyumbang lagu. Padahal nggak ada. Pandai-pandaian aja si kambing ini ngomong. Ya akhirnya mau nggak mau, Yeon nyanyi 1 lagu. Pas perjalanan pulang, kakek Sugiono curhat. Gara-gara lagu yang dinyanyikan sama Yeon tadi, dia jadi teringat sama almarhum anak laki-lakinya. Usia anaknya itu hampir sama kayak Yeon, makanya dia jadi ternostalgia. Yang awalnya suka emosi, sekarang si kakek mulai ngerasa senang dengan servisan Yeon. Namun si kakek malah ngeluh pula. Ngapain lah aku harus nunggu 6 bulan lagi? Aturannya langsung mati aja lah aku. Biar cepat kususul bini dan anakku di alam sana. Di hari itu, tiba-tiba aja si kakek ngerasain kalau penyakit kanker ususnya semakin parah. Udah kayak mau mati dia ngerasain kesakitan. Yeon datang, dia udah siap-siap mau ngajak si kakek buat olahraga. Bukannya minta tolong dibawain ke rumah sakit, si kakek malah minta supaya jasnya digosokin dengan rapi. Pas udah mendingan, si kakek nyuruh Yeon ke foto studio langganannya. Awalnya Yeon bingung, ngapain pula ke foto studio? Kan aturan sekarang jam si kakek buat olahraga. Akhirnya pergilah Yeon buat ngambil foto yang disuruh tadi. Pas ditengok, terkejutlah dia. Ternyata itu foto si kakek buat acara pemakaman. Sambil nangis, Yeon lari sekencang-kencang mungkin. Dia tahu kalau si kakek mau berniat bunuh diri. Betul aja, udah setel ganteng dia. Si kakek udah mau ancang-ancang buat gantung diri. Namun untung aja Yeon cepat sampai. Nyawa Sugiono pun terselamatkan. Gara-gara batang leher tergantung ke tali, jadi sesak napas dia. Mau dikasih minum lah sama Yeon ya kan? Tahu kalian kayak mana cara ngasih minumnya? Diminumkan dulu ke mulut sendiri. Habis itu langsung dikasih ke muncung si kakek. Ya jelas langsung segar lah Sugiono. Mantap pulaknya. Rasa air kok beda ya kan? Kok kayak ada manis-manisnya gitu. Enak lah kok kek.
Semenjak hari itu, hubungan Sugiono sama Yeon makin tambah akrab. Pergi ke dokter bareng, pergi ke pajak bareng, beli perlengkapan dapur bareng juga. Udah kayak bini muda ditengok sama orang-orang. Di suatu malam, si kakek mendadak terbangun dari tidur gara-gara ngedengar Yeon lagi mandi. Gak kayak biasanya dia kayak gitu. Tapi di malam itu udah kemana-mana isi otaknya. Sampai nelan ludah dia gara-gara ngebayangin hal yang enak-enak. Besoknya, waktu lagi bersih-bersih foto, si kakek cerita tentang anak laki-lakinya yang mati akibat kecelakaan. Si kakek nyesal karena nggak peduli dengan kemauan anaknya waktu itu. Kemudian pergi orang dua ke rumah sakit buat check up. Ternyata kan pertumbuhan sel kanker si kakek udah berhenti. Ada kemungkinan umur si kakek bertambah lebih lama lagi. Wih, jadi makin senang lah si kakek. Pas pulang, dulu kan dia duduk di belakang kayak bos, tapi sekarang dia malah duduk di depan. Habis itu udah mulai berani dia megang-megang tangan Yeon. Ya tentu aja Yeon jaga sikap. Dia nggak mau sampai si kakek salah paham dengan sikap baiknya. Semenjak dapat kabar baik dari dokter, udah makin lain sikap si kakek. Sering beliin Yeon kopi Starbucks biar dia tetap semangat kerja. Habis itu, kalau lagi ke pajak, si kakek yang bawain belanjaan. Kayak lagi TP-TP, tebar-tebar pesona dia. Sehabis dari pajak, pergi orang ini ke restoran seafood. Pesan daging mentah pula si kakek. Habis itu, dia minum alkohol. Mentang-mentang dibilang dokter sel kankernya udah berhenti, jadi so anggar jago dia. Semua dimakani, biar nampak gagah mungkin dilihat sama Yeon. Namun ternyata Yeon marah. Dia nyuruh si kakek berhenti makan makanan pantang yang gak dibolehin dokter. Terpegang lagi tangan itu. Udah mulai makin berani Sugiono. Namun akhirnya si kakek terdiam dan berhenti makan. Pas sampai di rumah, si kakek mendadak malah marah-marah gak jelas. Dan tahu kalian apa yang terjadi selanjutnya? Wis, terjadi aksi tolak menolak kayak magnet. Mana mau Yeon? Dia berusaha ngelepasin diri. Tapi nggak berapa lama sebelum barang itu masuk, si kakek akhirnya tersadar dari kelakuan setannya. Yeon bisa aja ngelaporin hal tersebut ke polisi, tapi dia nggak ngelakuin. Dengan kecewa dan marah, Yeon masuk ke kamar. Si kakek terbodok pauk lah. Tapi dengan sadar dia bilang kalau secara perlahan udah muncul perasaan cinta. Cinta atau nafsu kok biawa? Banyak kali bacot kau Sugiono. Oke, sampai situ dulu cerita kakek Sugiono dan Yeon. Balik kita ke reporter Taiwung. Abis selesai ngedengar cerita tadi, dia kemudian mau cari tahu asal-usul si Yeon. Dia pergi ke kampusnya dulu. Dari sana dia dapat info kalau dulu Yeon pernah kerja di klub malam. Namun ternyata di tempat kerjanya itu Yeon nggak pakai nama aslinya. Dia pakai nama Suzy. Kok makin aneh dipikirnya, kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Di rumah dipanggil Yeon, kok di tempat kerja namanya Suzy? Besok sorenya pergi lagi lah dia ke rumah si kakek. Di malam itu sambil ngobrol-ngobrol santai, Taiwung dikasih minuman ramuan teh seperti yang setiap hari dulu selalu dikasih ke si kakek. Gak mau buat penasaran, Yeon lanjut nyeritain cerita bersambungnya kemarin. Di suatu malam, waktu si kakek lagi sibuk buat clipping tentang berita perusahaan dari koran, mendadak dia emosi marah gara-gara dikasih obat pahit. Sampai dicampain dia mangkok itu. Pas Yeon lagi bersihin serpian kaca, melotot mata si kakek, nengokin badan moleknya. Marah-marah, udah ketengok gunung kembar tergantung, terbodok diam si kakek biawa. Yeon tahu kenapa si kakek jadi pemarah lagi. Itu karena Yeon nolak untuk ngelakuin hal enak-enak sama si kakek. Biar tahu kalian, tadi sore marah-marah dia kan? Pas malam-malamnya, dia mendadak ngetok-ngetok kamar Yeon buat minta maaf. Sampai nangis-nangis si kakek biar pintu dibukain. Yang iyanya hormon si kakek udah naik. Jadi bawaan udah pengen nengok badan Yeon aja. Yeon paham, gak bisa ditoko-tokoin dia. Dan akhirnya untuk pertama kali Yeon sengaja pakai pakaian mini di rumah itu biar terpuaskan mata si kakek Sugiono. Oh, mantap kali dibuat. Ngasih minum obat sekarang di pangkuan paha Yeon. Abis itu kalau mandi berdua orang itu. Kakek Sugiono di bathtub, Yeon di shower. Abis itu pas nonton TV, pelepah pisang mulus sengaja dikasih tengok. Daripada si kakek ngelakuin hal yang enggak kayak kemarin, bagus Yeon muasin mata si kakek aja. Boleh lihat, pegang jangan. Yeon tetap ngelakuin tugas sebagai pengasuh, tapi sifatnya sekarang dingin, gak kayak dulu lagi. Yeon sampai nangis nyeritain kejadian waktu itu. Dia jadi teringat dengan almarhum pacarnya. Diceritakannya lah ya kan, tentang kehidupan dulu di klub malam. Selama kerja di sana, baru pertama kali ada customer yang peduli sama dia. Namanya Jung Hwan. Pas Yeon lagi mabuk ya kan, dikasih minyak angin. Habis itu dibeliin pop mie biar jadi enakan badan. Biasanya customer yang lain cuma pengen pegang sana pegang sini, tapi Jung Hwan beda. Itulah yang buat Yeon jadi jatuh cinta. Ternyata Taiwung ketiduran di rumah itu akibat mabuk. Waktu di tengah malam, dia terbangun. Pas mau ngambil air ke dapur, kedengar ada suara shower di kamar mandi. Oh, penasaran lah dia ya kan. Dibuka pelan-pelan pintu kamar mandi. Mana tahu bisa nengok yang mantap. Nggak taunya Yeon lagi nangis-nangis. Dia ngasih tahu kalau dia nggak ngebunuh si kakek. Yeon minta agar Taiwung berhenti nyudutkan dia. Karena Yeon nangis terus-terusan nggak mau berhenti, digaskan sama Taiwung pakai kehangatan. Dan akhirnya di malam itu ketemulah kutub positif dan kutub negatif. Terjadi gaya tarik-menarik sekitar 2 menitan. Mantap kali weh.
Keesokan pagi, waktu Taewong terbangun, Yeon lagi pergi keluar. Sengaja ditinggalkannya majalah lama yang di dalam ada berita tentang kematian anak dari si kakek Sugiono. Disinilah mulai kebongkar weh. Ternyata kan, anak laki-laki si kakek yang mati akibat kecelakaan adalah pacarnya Yeon. Taewong jadi ingat kejadian di acara pemakaman waktu itu. Jadi kan, si Jungwon minggat dari rumah karena dipaksa terus-terusan untuk melanjutin usaha bisnis. Dan Sugiono marah karena tahu kalau pacar anaknya adalah wanita dari klub malam. Pemilik klub malam cerita ke Taewong kalau dia disuruh sama kakek Sugiono untuk ngasih pelajaran ke Yeon. Tahu kalian, si Junghan ditahan sama 2 orang. Abis itu, ada 3 orang lagi yang ngelakuin tembak dalam ke Yeon. Di depan matanya sendiri dikasih tengok kejadian gila itu. Junghan jadi stres, dia pergi ninggalin Yeon. Gara-gara nyebrang jalan sambil nangis-nangis, jadi nggak fokus dia. Jeder! Junghan pun mati ketabrak mobil. Setelah ngedengar cerita dari pemilik klub malam, terpikirkan di otaknya, berarti Yeon sengaja kerja di tempat si kakek buat balas dendam. Tapi kenapa kemarin Yeon sampai nangis-nangis ngasih tahu kalau dia nggak membunuh si kakek? Makin penasaran lah Taewong. Dia balik lagi ke sana buat ketemu sama Yeon. Namun mendadak ketengok Taewong tanaman teh yang sering dijemur Yeon. Yeon pernah cerita kalau dia sering ngasih si kakek minuman ramuan teh buatannya sendiri untuk kesehatan. Dicek sama Taewong lah ke tempat jualan tanaman obat. Ternyata kan weh, tanaman itu berkhasiat buat naikin stamina pria. Jadi selama ini Yeon sengaja ngasih terus-terusan minuman itu agar si kakek bergairah terus bawaannya. Gara-gara minuman itu, sampai-sampai si kakek nyukur berewokannya biar kelihatan lebih ganteng ditengok sama Yeon. Habis itu, pas Yeon lagi tidur, dipakaikan cincin permata punya bininya dulu. Kemudian dia juga masakin makanan enak buat Yeon. Udah ngebet kali lah si kakek ini biar Yeon bisa ngasih balasan yang enak-enak. Pelan-pelan, kena siksa batin si kakek, dibuat rotak terus-terusan. Caklah kalian bayangkan, gairah pengen nembak dalam, udah sampai ke Bunubun. Tapi gak kesampean. Sampai-sampai si kakek bilang ke Yeon kalau rumah dan harta warisan untuk dia semuanya. Yakin kau mau ngasih semuanya ke aku? Kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku adalah wanita yang kehidupannya udah kau rusak biawak. Di malam penyiksaan setelah Yeon kena tembak dalam, dia langsung dapat telepon dari si kakek. Sugiono waktu itu sengaja ngasih pelajaran buat wanita yang udah ngerebut anaknya. Oh, ya jelas terkejut lah si kakek. Dia nggak nyangka sekarang lagi jatuh cinta sama wanita yang dulu pernah dia rusak. Nangis-nangis Sugiono minta maaf. Dia mau tebus semua kesalahannya dengan semua harta. Namun Yeon tetap nggak peduli. Perasaan si kakek terus dimaininnya. Di keesokan pagi, dengan udah mikirin matang-matang apa rencana selanjutnya, dengan santai dia ngebuka kamar Yeon. Dia minta untuk dimandiin. Si Yeon mikir, kok bisa pula dia minta dilayani lagi setelah apa yang udah kebongkar. Ya mau nggak mau, akhirnya Yeon ngemandiin lagi si kakek. Waktu lagi dimandiin, si kakek bilang kalau ini adalah untuk pelayanan terakhirnya. Yeon terdiam sejenak. Dia tahu apa maksud si kakek. Ternyata ya kan, tali gantungan udah disiapin. Si kakek pun udah setel ganteng. Yeon nggak mau tahu lagi, bodoh amat dia sama apa yang mau dilakuin si kakek. Dengan rasa penyesalan, akhirnya si kakek pun mati dengan tergantung batang leher di tali. Yang awalnya biasa aja, tiba-tiba aja Yeon nangis terisak-isak. Dia ngerasa perbuatannya nggak ada beda, sama aja kayak dulu perbuatan jahat si kakek ke dia. Membunuh tanpa menyentuh. Setelah dia nyeritain semuanya ke Taewong, Yeon pergi ke stasiun. Awalnya, kupikir dia mau pergi ke kampung. Nggak taunya, ternyata dia mau bunuh diri. Pas badan sengaja mau dijatuhin, mendadak arwah si kakek datang. Dia mencegah hal itu terjadi. Sebelum si kakek pergi ke alam baka, dia minta maaf untuk terakhir kalinya. Dan saat itu juga datang Jungwon dalam bentuk bocil. Dia ngasih permen sebagai tanda cinta. Ketika waktu udah habis, kakek Sugiono dan Jungwon pergi ninggalin Yeon untuk selama-lamanya. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Korea Door to the Night tahun 2013. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah pergunakanlah hartamu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa pekerjakan 10 pengasuh, kenapa harus 1? Betul nggak weh? Ya udahlah dulu ya.